Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini masih seputar mubtada. Dalam hukum dan ketentuan dari mubtada, di sana dikatakan bahwa mubtada itu pada asalnya harus berupa isim ma'rifat. Jadi, untuk bisa disebut dengan mubtada harus berupa isim ma'rifat. Manakala terdapat kalimat isim yang berada di awal susunan kalam, kemudian dia sepi dari amil lafdi, akan tetapi dia berupa isim nakiroh, maka menurut ketentuan awal dia tidak bisa dijadikan sebagai mubtada. Akan tetapi dalam hal ini terdapat beberapa hal yang membolehkan mubtada berupa isim nakiroh. Hal-hal yang membolehkan mubtada berupa isim nakiroh kita sebut dengan musawwighat. Jadi musawwighat di sini adalah hal-hal yang membolehkan mubtada berupa isim nakiroh. Keadaan tersebut yang pertama, manakala khobar dari mubtada tersebut berupa jar majrur atau berupa dzaraf, sementara mubtadanya itu diakhirkan dari khobarnya. Artinya khobarnya didahulukan dari mubtadanya, sementara mubtada jatuh setelahnya khobar. Sehingga di sini muncul sebuah istilah mubtada muakhor dan khobar muqaddam. Jadi mubtada muakhor itu adalah mubtada yang diakhirkan dari khobarnya, dan khobar muqaddam itu artinya khobar yang didahulukan dari mubtadanya. Kita beri contoh khobar yang berupa jar majrur ataupun dzaraf. Yang pertama jar majrur terlebih dahulu, seperti lafaz fiddari rajulun. Pada lafaz fiddari rajulun ini adalah susunan mubtada dan khobar. Di sini fiddari berupa khobar, sementara lafaz rajulun ini sebagai mubtadanya. Sehingga di sini sesuai dengan penjelasan awal bahwa fiddari rajulun yang merupakan khobar yang diawalkan ini disebut dengan khobar muqaddam, sementara lafaz rajulun yang diakhirkan dari khobarnya ini disebut dengan mubtada muakhor. Di sini khobarnya berupa susunan jar majrur, huruf jar dan kalimat isim yang dijarkan, sementara mubtadanya berupa isim nakiroh. Hal ini diperbolehkan. Kemudian contoh khobar yang berupa dzaraf seperti lafaz amamal fasli imro'atun. Amamal fasli ialah di depan kelas, imro'atun adapun seorang perempuan. Amamal fasli ini berkedudukan sebagai khobar dan dia berupa susunan dzaraf. Dalam hal ini adalah dzaraf makan atau dzaraf yang mengandung makna tempat, berikut dengan kalimat isim yang menjadi mudhof ilaihnya dan dalam hal ini diijarkan. Selanjutnya imro'atun ini berkedudukan sebagai mubtada, sementara lafaz imro'atun ini berupa isim nakiroh. Jadi hal ini diperbolehkan. Ini adalah keadaan yang pertama, manakala khobar berupa jar majrur atau berupa dzaraf dan mubtadanya diakhirkan, maka mubtada boleh berupa isim nakiroh. Selanjutnya keadaan yang kedua, manakala mubtadanya didahului oleh nafi. Nafi itu adalah kalimat yang mengandung makna peniadaan atau bermakna tidak. Contohnya seperti lafaz ma rajulun fiddari. Ma rajulun, tidak ada rajulun adapun seorang laki-laki pun, fiddari ialah berada di dalam rumah. Artinya tidak ada seorang laki-laki yang ada di dalam rumah. Lafaz rajulun ini berkedudukan sebagai mubtada, sementara dia berupa isim nakiroh. Hal ini diperbolehkan karena mubtadanya di sini didahului oleh nafi. Selanjutnya, apabila mubtada tersebut didahului oleh istifham.
Istifham ini adalah kalimat yang mengandung makna pertanyaan. Jikalau yang nomor 2 adalah didahului oleh nafi, yang nomor 3 ini manakala didahului oleh kalimat yang mengandung makna pertanyaan. Contohnya seperti lafaz hal fatan fikum. Hal apakah fatan adapun seorang pemuda fikum ialah berada di dalam kelompok Anda? Lafaz fatan di sini adalah isim nakiroh dan dia berkedudukan sebagai mubtada, sementara khobarnya adalah berupa susunan jar majrur. Dalam hal ini mubtada berupa isim nakiroh itu diperkenankan karena mubtadanya di sini didahuluin oleh lafaz yang mengandung makna pertanyaan, yaitu lafaz hal. Hal apakah fikum adapun seorang pemuda fikum ialah ada di antara kalian? Selanjutnya keadaan yang nomor 4, manakala mubtada itu berupa lafaz yang diberi sifat. Seperti lafaz la'abdun mu'minun khairun min kafirin. La'abdun adapun hamba mukminun yang beriman khairun ialah lebih baik min kafirin dari seorang yang kafir. Di sini mubtadanya berupa isim nakiroh, akan tetapi hal ini diperkenankan karena mubtadanya di sini sudah diberi sifat. Dalam hal ini lafaz mukminun menyifati lafaz abdun, hamba yang mukmin. Adapun hamba yang mukmin khairun ialah lebih baik min kafirin dari orang kafir. Hal ini diperkenankan karena mubtada sudah diberi sifat. Kemudian keadaan yang kelima, manakala mubtada itu menjadi amil dari kalimat yang lain. Kita ambil contoh seperti lafaz raubatun fil khairi khairun. Raubatun adapun cinta fil khairi akan kebaikan khairun ialah lebih baik. Lafaz raubatun dalam contoh ini adalah merupakan isim nakiroh yang berkedudukan sebagai mubtada. Hal ini diperkenankan karena lafaz raubatun itu menjadi amil dari lafaz yang lain. Dalam hal ini lafaz fil khairi merupakan kalimat yang diperintah oleh lafaz raubatun. Raubatun adapun cinta fil khairi pada kebaikan khairun itu ialah baik. Contoh lagi seperti lafaz amrun bil ma'rufi shadaqatun. Amrun adapun memerintah bil ma'rufi kepada kebaikan shadaqatun ialah shadaqah. Lafaz amrun ini berkedudukan sebagai mubtada sementara dia merupakan isim nakiroh. Hal ini diperkenankan karena mubtada ini menjadi amil daripada lafaz yang lain, yang dalam hal ini adalah lafaz bil ma'ruf yang diperintah oleh lafaz amrun. Jadi ini diperkenankan karena mubtada sebagai amil. Kemudian keadaan yang keenam, manakala mubtadanya itu berupa kalimat yang disandarkan pada kalimat isim yang lain. Jadi istilahnya mubtada mudhaf. Contohnya seperti lafaz amalu birrin yazin. Amalu birrin adapun berbuat kebaikan yazinu ialah menghiasin. Amalu birrin ini berkedudukan sebagai mubtada, sementara lafaz yang menjadi mubtada itu adalah lafaz yang berupa isim nakiroh, yaitu lafaz amalun. Hal ini diperkenankan karena lafaz amalu ini sudah dimudhofkan atau disandarkan pada kalimat yang lain, yang dalam hal ini lafaz bir. Jadi bir di sini menjadi mudhof ilaih dari lafaz amal. Jadi hal ini diperkenankan karena mubtadanya berupa kalimat isim yang mudhof. Selanjutnya keadaan yang ketujuh, manakala mubtadanya berupa isim syarat.
Contohnya seperti lafaz man yajtahid yanjah. Man, adapun barang siapa, yajtahid, ialah bersungguh-sungguh, siapa man, yanjah, maka dia akan sukses atau berhasil. Dalam hal ini, lafaz man berkedudukan sebagai mubtada, sementara lafaz man itu merupakan isim syarat. Nah, ini diperbolehkan. Sekalipun lafaz man ini mengandung makna nakiroh atau mengandung makna yang masih umum. Kemudian yang kedelapan, manakala mubtada'nya itu sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan. Seperti lafaz man yaqra al-Qur'an. Siapa yang membaca Al-Qur'an? Kemudian dijawab dengan rojulun. Lafaz rojulun ini merupakan mubtada dari khobar yang dibuang. Man yaqra'ul Qur'an, siapa yang membaca Al-Qur'an? Kemudian dijawab rojulun, seorang laki-laki, dengan tidak menyebutkan khobarnya. Hal ini diperkenankan karena lafaz rojul merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan. Lengkapnya rojulun yaqra'ul Qur'an. Sekalipun lafaz rojul di sini berupa isim nakiroh. Kemudian yang nomor 9, manakala mubtada'nya berupa lafaz yang sangat umum. Hal ini biasanya berupa lafaz kullun. Contohnya seperti lafaz kullun yamut. Kullun yamut, adapun semuanya, segala sesuatu, yamutun ialah mati. Segala sesuatu yang hidup, segala sesuatu yang memiliki nyawa, yamutu ialah mati. Dalam hal ini, lafaz kullun berkedudukan sebagai mubtada, sekalipun lafaz kullun di sini berupa isim nakiroh yang mengandung makna umum. Karena memang di sini keumuman daripada lafaz kullun ini adalah sangat umum, mencakup segala sesuatu, maka dalam hal ini diperbolehkan. Ini adalah keadaan yang ke-9. Kemudian yang ke-10, manakala mubtada itu dimaksudkan untuk makna merinci atau makna membagi. Jadi, manakala mubtada itu dimaksudkan untuk makna merinci atau membagi, maka mubtada boleh berupa isim nakiroh. Ambil contoh seperti lafaz li kitabani, saya punya 2 kitab. Kemudian 2 kitab ini kita rinci. Kitabun qara'tu wa kitabun ahfadhu. Kitabun, 1 kitab, qara'tu telah aku baca, wa kitabun, dan 1 kitab yang lain, ahfadhu akan aku hafal. Kita perhatikan lafaz kitabun yang pertama dan kitabun yang kedua. Ini kedua-duanya berkedudukan sebagai mubtada. Sekalipun lafaz kitabun itu merupakan isim nakiroh, hal ini diperkenankan karena lafaz kitabun di sini dimaksudkan untuk merinci atau membagi. Jadi ini boleh. Saya punya 2 kitab. Kitab yang pertama telah saya baca, sementara kitab yang satunya lagi akan saya hafal. Jadi dalam hal ini diperbolehkan. Selanjutnya keadaan yang ke-11, manakala mubtada'nya itu merupakan doa atau harapan. Baik harapan tersebut merupakan harapan yang mengandung makna kebaikan maupun mengandung makna keburukan. Contohnya seperti lafaz salamun alaikum. Salamun, adapun keselamatan, alaikum ialah atas kalian. Lafaz salamun ini berkedudukan sebagai mubtada sekalipun dia masih berupa isim nakiroh. Karena lafaz salamun itu sudah mengandung makna doa kebaikan, maka hal ini diperkenankan. Contoh yang lain seperti lafaz wailun lil mutaffifin. Wailun,
celaka, lil mutaffifin, bagi orang yang curang di dalam melakukan timbangan. Wailun di sini berkedudukan sebagai mubtada. Wailun, adapun kecelakaan, lil mutaffifin, ialah bagi orang-orang yang curang. Dalam hal ini, wailun merupakan isim nakiroh. Hal ini diperkenankan dijadikan sebagai mubtada karena lafadz wailun di sini mengandung makna doa ataupun harapan, sekalipun di sana merupakan harapan yang buruk. Selanjutnya keadaan yang ke-12, manakala mubtadanya itu mengandung makna ta'ajub. Ta'ajub di sini adalah mengandung makna kekaguman. Contohnya seperti lafadz ma ahsana Zaidan. Ma adapun sesuatu, ahsana ialah membaguskan, Zaidan kepada lafadz Zaid. Di sini makna bebasnya adalah alangkah tampannya Zaid, alangkah bagusnya Zaid. Lafadz ma ini merupakan isim nakiroh yang berkedudukan sebagai mubtada. Hal ini diperkenankan karena lafadz ma di sini mengandung makna ta'ajub. Kemudian yang ketiga, manakala mubtada tersebut berupa kalimat isim yang disigot tasghir. Sigot tasghir di sini maksudnya adalah kalimat isim tersebut dimaksudkan dengan makna kecil, bukan makna besar sebagaimana mestinya. Contohnya seperti lafadz rujailun indana. Rujailun, adapun lelaki kecil, indana ialah berada bersama kami. Lafadz rojulun ini awalnya adalah lafadz rojulun. Jadi berasal dari lafadz rojulun. Rojulun di sini bermakna orang laki-laki. Akan tetapi yang dimaksud dengan orang laki-laki ini adalah orang laki-laki yang dewasa. Sementara lafadz rujailun itu merupakan bentuk kecil daripada lafadz rojulun. Jadi kalau lafadz rojulun ini mengandung makna laki-laki yang memiliki postur tinggi sebagaimana mestinya orang laki-laki dewasa, untuk lafadz rujailun itu adalah orang laki-laki dewasa akan tetapi memiliki postur tubuh yang kecil. Contoh lagi seperti lafadz junaidun fiddari. Junaidun, adapun tentara kecil, fiddari ialah berada di dalam rumah. Kita ketahui biasanya tentara itu berupa laki-laki dewasa yang memiliki postur tubuh besar dan kekar. Sementara untuk lafadz junaidun di sini mengandung makna tentara kecil. Bisa jadi hal tersebut dilakukan oleh anak-anak kecil yang berpura-pura sebagai tentara sehingga dia bisa dikatakan sebagai junaidun, tentara kecil. Lafadz junaidun di sini berkedudukan sebagai mubtada sebagaimana lafadz rujailun. Di sini diperkenankan karena di sini mubtadanya sudah disigot tasghir. Kemudian keadaan yang ke-14, manakala mubtadanya berupa isim yang mengandung makna sifat. Jadi kalimat isim yang berkedudukan sebagai mubtada itu berupa sifat dan sifat itu merupakan pengganti dari kalimat yang disifatin. Contohnya seperti lafadz mu'minun khairun min musyrikin. Mukminun, adapun yang mukmin, khairun ialah lebih baik min musyrikin dari yang musyrik. Lafadz mukminun itu merupakan sifat. Setiap sifat pasti ada kalimat yang disifatin. Dalam hal ini kalimat yang disifatin di sini tidak disebutkan, langsung menyebutkan sifatnya dan dia dijadikan sebagai mubtada. Hal ini diperkenankan sekalipun mubtada ini berupa isim nakiroh. Takdirannya bisa jadi berupa lafadz rojulun mu'minun khairun min rojulin musyrikin. Orang laki-laki yang mukmin khairun ialah lebih baik min rojulin musyrikin dari orang laki-laki yang musyrik.
Jadi lafadz rojulunnya di sini yang berkedudukan sebagai mubtada itu dibuang, kemudian menetapkan sifatnya, lalu kemudian sifatnya ini yang dijadikan mubtada. Ini diperbolehkan. Kemudian yang ke-15, manakala mubtada tersebut diniatkan untuk meringkas. Contohnya seperti lafadz syai'un ja'a bina. Syai'un, adapun hanya sesuatu, ja'a yang datang, bina terhadap kami. Lafadz syai'un di sini merupakan isim nakiroh yang berkedudukan sebagai mubtada. Maksud daripada lafadz syai'un di sini adalah untuk meringkas. Artinya hanya sesuatu ini saja yang datang kepada kita, tidak ada yang lain. Jadi makna lengkap daripada lafadz ini bisa jadi berupa lafadz ma ja'a bina illa syai'un. Ma ja'a bina, tidak ada yang datang kepada kita illa syai'un, kecuali hanya sesuatu ini. Kemudian lafadz syai'un di sini dijadikan sebagai mubtada, sehingga mubtada ini bermakna untuk meringkas. Tidak ada yang datang kepada kita kecuali hanya sesuatu ini. Ini adalah keadaan yang ke-15. Kemudian keadaan yang ke-16 adalah manakala mubtada tersebut merupakan jumlah haliyah. Yang dimaksud di sini adalah jumlah yang menjelaskan tentang keadaan dari kalimat sebelumnya. Jadi mubtada tersebut berupa isim nakiroh dan dia masuk di dalam kategori susunan jumlah haliyah yang dalam hal ini merupakan jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah yang berkedudukan sebagai hal untuk menjelaskan keadaan dari kalimat sebelumnya. Sekalipun jumlah tersebut didahuluin oleh waw ataupun tidak. Contohnya seperti lafadz saroina. Wa najmun qad adha'a. Saroina, kami berjalan malam. Wa najmun qad adha'a. Padahal adapun bintang qad adha'a telah menyala. Lafadz najmun di sini merupakan isim nakiroh yang berkedudukan sebagai mubtada. Dalam hal ini jumlah najmun yang merupakan mubtada dan khobarnya itu adalah hal atau susunan yang menjelaskan tentang keadaan dari kalimat sebelumnya. Saroina, kami berjalan. Dalam keadaan bagaimana kami berjalan? Dalam keadaan ketika bintang sudah menampakkan sinarnya. Jadi ini menjelaskan dari lafadz saroina. Di sini lafadz najmun adalah isim nakiroh dan dia berkedudukan sebagai mubtada. Hal ini diperkenankan. Kemudian keadaan yang ke-17, manakala mubtada itu diatofkan kepada isim ma'rifat. Contohnya seperti lafadz Zaidun wa rajulun fid dari. Zaidun, adapun Zaid, wa rajulun, dan adapun orang laki-laki, fid dari ialah berada di dalam rumah. Lafadz Zaid di sini berkedudukan sebagai mubtada, sementara khobarnya di sini dibuang. Kemudian lafadz rajulun di sini berkedudukan sebagai mubtada pula dan khobarnya adalah lafadz fid dari. Lafadz rajulun di sini merupakan isim nakiroh dan dia berkedudukan sebagai mubtada. Hal ini diperkenankan manakala lafadz rajulun di sini dimaksudkan sebagai kalimat yang diatofkan kepada isim ma'rifat sebelumnya. Jadi lafadz Zaidun di sini mubtada dan khobarnya dibuang. Takdirannya adalah Zaidun fid dari. Kemudian hal itu digabung dalam satu kalimat dengan lafadz rajulun yang merupakan mubtada dari khobar fid dari ini. Jadi hal ini diperkenankan. Kemudian keadaan yang ke-18, manakala mubtada itu sebagai
ma'tuf alaih dari isim ma'rifat. Jadi kalau yang ke-17 mubtada'nya itu berupa isim nakiroh kemudian diatofkan kepada isim ma'rifat. Yang ke-18 ini dibalik. Dia sebagai ma'tuf alaih atau kalimat yang diatofi. Sementara kalimat yang ikut kepadanya adalah berupa isim ma'rifat. Contohnya seperti lafadz rajulun wa zaidun fiddari. Rajulun adapun orang laki-laki, wa zaidun dan zaid fiddari ialah di dalam rumah. Lafadz rajulun ini adalah isim nakiroh sebagaimana yang di atas. Di sini boleh berkedudukan sebagai mubtada karena memang dia menjadi ma'tuf alaih atau kalimat yang diikutin oleh lafadz zaid, dan lafadz zaid ini merupakan isim ma'rifat. Hal ini diperbolehkan. Kemudian keadaan yang ke-20 manakala dia menjadi ma'tuf alaih dari isim nakiroh yang disifati. Jadi isim nakiroh yang diberi sifat tersebut diikutkan kepada isim nakiroh yang dijadikan mubtada. Contohnya seperti lafadz rajulun wamro'atun tawilatun fil masjidi. Rajulun adapun orang laki-laki, wamro'atun dan seorang perempuan tawilatun yang tinggi, fil masjidi ialah berada di dalam masjid. Lafadz rajulun di sini merupakan isim nakiroh dan dia berkedudukan sebagai mubtada. Hal ini diperkenankan karena memang dia diikuti oleh lafadz isim nakiroh yang diberi sifat. Jadi imro'atun tawilatun di sini berkedudukan sebagai atof yang ikut kepada lafadz rajul. Hal ini diperkenankan sehingga lafadz rajul yang sekalipun berupa isim nakiroh boleh menjadi mubtada. Kemudian yang ke-21 manakala mubtada tersebut berupa isim mubham atau kalimat yang mengandung makna samar, tidak jelas. Contohnya seperti lafadz murassa'atun baina arsaghihi bihi asamun yabtaghi arnaba. Murassa'atun baina arsaghihi, adapun orang yang mengobatin pergelangan tangannya yang linu, bihi asamun dengan mengenakan azimat pada pergelangan tangannya, yabtaghi arnaba juga sering mengkonsumsi daging kelinci. Murassa'atun ini adalah isim mubham, kalimat isim yang mengandung makna samar, tidak jelas. Maka dalam hal ini sekalipun dia berupa isim nakiroh boleh berkedudukan sebagai mubtada. Selanjutnya keadaan yang ke-22 manakala mubtada tersebut jatuh setelah lafadz laula. Contohnya seperti lafadz laulastibarun. La'auda kullu dhi miqatin lamastaqallat mutayahunna lidha'ni. Laulastibarun la'auda kullu dhi miqadin lamastaqallat mutayahunna lidha'ini. Kita perhatikan lafadz istibarun. Di sini adalah isim nakiroh yang berkedudukan sebagai mubtada. Hal ini diperkenankan karena memang isim nakiroh yang berkedudukan mubtada tersebut jatuh setelah lafadz laula. Laulastibarun.
andaikan adapun bukan karena kesabaran, la auda kullu dzi miqatin, ketika melepas keberangkatan kekasih, lamastaqallat muqayahunna lidha'ini, niscaya badan akan menjadi binasa. Kemudian keadaan yang ke-23, manakala mubtada tersebut jatuh setelah fa jawab. Contohnya seperti lafaz in dhahaba airun fa'airun firrohbi. In dhahaba airun, jika kafilah itu pergi, fa'airun, maka adapun kafilah tersebut firrohbi, berada dalam keadaan berkelompok. Kita perhatikan lafaz airun ini berkedudukan sebagai mubtada, sekalipun lafaz airun di sini merupakan isim nakirah. Hal ini diperkenankan karena mubtada ini jatuh setelah fa jawab. Kemudian keadaan yang ke-24, manakala mubtada jatuh setelah lam ibtida. Contohnya seperti lafaz la rajulun qaimun. La rajulun, adapun orang laki-laki, qaimun ialah berdiri. Lafaz rajulun ini merupakan isim nakirah yang berkedudukan sebagai mubtada, sementara khobarnya adalah lafaz qaimun. Hal ini diperkenankan karena lafaz rajulun ini jatuh setelah lam ibtida. Kemudian keadaan yang ke-25, manakala mubtada tersebut jatuh setelah kam khobariyah. Kam khobariyah adalah kam yang mengandung makna betapa banyak atau betapa sering. Contohnya seperti lafaz kam amatun ya jarir wa khala fad'a'u qad halabat alayya ishari. Kam amatun ya jarir wa khala fad'a'u qad halabat alayya ishari. Kam amatun, betapa sering bibimu kerja memerah susu onta pada perusahaanku, wahai jarir, sehingga jemari tangannya sulit diluruskan. Kita perhatikan lafaz amatun. Di sini adalah isim nakirah yang berkedudukan sebagai mubtada. Hal ini diperkenankan karena isim nakirah tersebut jatuh setelah kam khobariyah. Kemudian yang ke-26, manakala mubtada jatuh setelah idza fujaiyah. Idza fujaiyah adalah idza yang mengandung makna tiba-tiba. Contohnya seperti lafaz kharajtu fa idzan imra'atun bil bab. Kharajtu, saya keluar, fa idzan, maka tiba-tiba, imro'atun, adapun seorang perempuan, bil babi, ialah berada di depan rumah. Kita perhatikan lafaz imro'atun. Di sini adalah isim nakirah yang berkedudukan sebagai mubtada. Hal ini diperkenankan karena mubtada ini jatuh setelah idza fujaiyah. Idza yang mengandung makna tiba-tiba. Kemudian keadaan yang ke-27, manakala mubtada itu berupa isim istifham, kalimat isim yang mengandung makna pertanyaan. Contohnya seperti lafaz man mujtahid. Man, adapun siapakah mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh. Di sini mubtadanya berupa isim istifham, sekalipun ini merupakan isim nakirah, tetapi ini diperkenankan karena lafaz man di sini mengandung makna istifham atau pertanyaan.
Kemudian keadaan yang ke-28, manakala isim nakirah tersebut mengandung makna sesuatu yang luar biasa, jadi tidak lumrah terjadi. Contohnya seperti lafaz baqaratun takallamat. Baqaratun, adapun seekor sapi betina, takallamat, ialah berbicara. Di sini mubtada'nya berupa isim nakirah, tetapi ini diperkenankan karena kejadian yang terjadi pada lafaz baqaratun takallamat ialah merupakan suatu kejadian yang luar biasa. Kemudian keadaan yang ke-29, manakala mubtada'nya itu untuk menjelaskan tentang hakikat sesuatu. Contohnya seperti lafaz rajulun aqwa min imro'atin. Rajulun, adapun hakikat seorang laki-laki, aqwa, ialah lebih kuat, min imro'atin, dari seorang perempuan. Di sini lafaz rajulun yang merupakan isim nakirah berkedudukan sebagai mubtada diperkenankan karena yang dimaksudkan dengan lafaz rajulun di sini adalah untuk menjelaskan tentang hakikat dari seorang laki-laki, bukan satu persatu atau individu dari seorang laki-laki tersebut. Jadi inilah keadaan-keadaan yang membolehkan mubtada berupa isim nakirah. Dalam penjelasan ini terdapat beberapa istilah yang belum ada pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Namun, insya Allah pada pembahasan yang akan datang akan kami jelaskan secara detail. Oleh karena itu, dipersilakan untuk mempelajari satu persatu pembahasan dari awal sehingga dapat memperoleh pemahaman yang utuh. Demikianlah pembahasan kali ini dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.